Ini burung beo, salamnya assalamualaikum, assalamualaikum, dibayar 20 juta. Ada kiai datang, fasih salamnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang bertamu minta didoain pak, yang punya rumah doain dong biar berkah rumah ini ya, doain. Pulang bocah. Kiai salah sama burung beo. Seperti iya, Rasulullah bersabda Pak Didi, saya di alam umati zamanun, akan tiba pada umatku suatu zaman yuhibbuna khamsan wa yansawna khamsan, mereka cinta pada 5 namun benci atau lupa pada yang 5. Salah satunya yuhibbuna khalqa wa yansawna khaliq, cinta pada makhluk lupa pada yang menciptakan. Senang sama burung 20 juta, kiai berapa Pak Didi? Bocah. Ya, biar langsung gigi 3 aja, selama nggak salah lama ya. Langsung gigi 3 ya, dibatasi. Biar nggak antum kita tabarukan ya. Ya Rabbi bil Mustafa barik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa barik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ayo kita rajin sholat agar kita semua selamat, hidup dengan penuh rahmat dari dunia sampai akhirat. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Kita yang sudah dewasa harus paham sholat dan tata caranya. Kalau tidak mempelajarinya, takut sholatnya sia-sia. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Jalan-jalan ke kota Bogor, bukan Pak? Jalan-jalan ke kota Bogor cuma nyari api dan obor. Jadi para ustadz ya, biarin nggak kesohor, yang penting tiap bulan nggak tekor. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maka sampai dikit. Ada pejabat istrinya 4. Nah kalau istri usahanya Ustaz Edi nih. Ada pejabat istrinya 4 ya. Semua diberikan mobil Alphard. Keren ya Pak Edi? Iya. Namun ketika sudah nggak menjabat, semua istrinya pada minggat. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Udah. Ada lagi yang istrinya 2, gaji 10 juta dibagi 2, 9 juta untuk istri muda, 1 juta untuk istri tua. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Usia makin bertambah, harus kian rajin ibadah, ngajinya pun harus bergairah agar hidup tambah berkah. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sama-sama kita hormati, alhamdulillah guru kita, orang tua kita Al-Habib Muhammad bin Abdul Qadir Al-Arsi, alhamdulillah bisa ketemu juga Al-Habib Gozi ya, alhamdulillah, dan juga khusus pimpinan majelis
dan Mudzakarah Halul Khairat Al-Karon Kiai Haji Ahmad Muradi MAG. Saya nggak nyebut dokter Andes, MAG. MAG itu di atasnya dokter Andes. Kalau saya memang dokter Andes SAG masih di atasnya SAG, dokter Andes itu MAG, itu beliau ya. Jadi mulai sekarang jangan dokter Andes, Tayu MAG, Kiai Haji Ahmad Muradi MAG. Dan juga para guru yang lain dan juga para seluruh tokoh masyarakat, para bapak semuanya yang izin tidak disebut satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi takzim atau hormat saya. Langsung gigi 2, gigi 3 sudah diawali tadi bicara Isra Mi'raj. Sedikit saja saya sampaikan nanti kepada jamaah. Ada satu peristiwa ini saya ngaji pada seorang guru, diambil dari kitab Sahih Muslim. Satu kisah yang sangat menarik yang insya Allah jarang dikupas. Rasulullah ketika Isra dan Mi'raj itu melewati langit, berapa langitnya? Ada 7. Langit pertama itu disebut samawati dunia, langit yang paling dekat dengan dunia, bertemu dengan Nabi Adam. Kalau langit kedua ketemu Nabi siapa? Yang tahu? Langit pertama Nabi Adam, langit kedua bertemu Nabi Isa, langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf, langit keempat bertemu dengan Nabi Idris, langit kelima bertemu dengan Nabi Harun, langit keenam berjumpa dengan Nabi Musa, dan terakhir langit 7 berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Harus hafal Isra Mi'raj. Ketemu siapa Nabi? Ini satu kisah. Di langit pertama bertemu dengan Nabi Adam. Ini dikisahkan dalam hadis Sahih Muslim. Ini di langit 1 udah begini ya, belum langit 7. Di langit 1 berjumpa dengan Nabi Adam. Rasulullah melihat sesosok manusia duduk dan melihat di sebelah kanannya itu sekelompok manusia yang sangat besar. Sebelah kirinya juga ada kelompok manusia yang sangat banyak. Ketika menoleh ke kanan, dia menangis. Dia senang, senyum. Ketika menoleh ke kiri, menangis, sedih. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Jibril, ya Jibril, itu siapa? Oh, itu Nabi Adam ya Rasulullah. Nabi Adam, iya. Maka disahkan di situ, fa'idha nadhara qibala yaminihi dhahika wa idza nadhara qibala shimalihi baka. Ketika melihat kanan, menoleh ke kanan, Nabi Adam senang tertawa. Ketika melihat ke kiri, sedih menangis. Mengapa seperti itu? Kata Jibril, ini ya Rasulullah, Nabi Adam menoleh ke kanan, kenapa senang gembira? Karena melihat anak cucunya ditakdir Allah adalah ahli surga. Mereka orang-orang yang baik, berbuat kebaikan, amal soleh, jalanin sholat yang tadi dijelaskan oleh guru-guru kita, itu sebelah kanan. Jadi maka sium Nabi Adam gembira melihat anak cucunya ahli kebaikan. Namun ketika menoleh ke kiri, sedih, nangis Nabi Adam. Kenapa ya Jibril? Karena melihat anak cucunya ternyata juga ada yang ditakdir Allah ahli nar, ahli maksiat. Rasulullah mengambil ibroh, akhirnya punya kearifan pasti di Rasulullah. Ternyata begitu ya. Buat kita pun jadi ibroh pelajaran bahwa kita yang dalam hidup punya anak-anak harus tadi, punya anak 4 misalnya. Yang 2 jago-jago jadi profesor, jadi alim ulama. Yang dua gobloknya setengah mati, sekolah nggak naik melulu nih. Maka ibroh pada Nabi Adam itu bagian daripada apa? Kita beriman kepada qadarullah, takdirnya Allah. Dari apa? Khairihi wa syarrihi, dari yang baik maupun yang buruk min Allah, itu semua dari Allah. Jadi jangan marah-marah. Ada anak yang berprestasi yang bagus, ada anak yang gak jago, kita terima sebagai daripada qadarullah, takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun apa? Dalam tatanan kehidupan bermasyarakat,
Kita kadang mengalami hal yang bagus-bagus, yang enak, ada sebelah kanan luar biasa enak, ada sebelah kiri nyebelin banget. Itu bagian daripada qadarullah, takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kita nggak boleh mengeluh, pengenlah hidup. Karena Pak Rosadi, iman kepada takdirnya Allah itu iman yang tinggi. Karena namanya manusia, kalau dikasih yang enak-enak ini biasanya bersyukur. Waduh, alhamdulillah dapat rezeki yang banyak bebek. Dari Allah, saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kalau dikasih yang enak-enak, dia lupa bahwa ini merupakan bagian daripada takdir dari Allah, lupa. Berarti dia tidak beriman kepada qadarullah, takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat kata Rasulullah, fa'inal umur tajri bil maqadir. Maka sesungguhnya semua urusan itu berjalan sesuai dengan takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu kita ambil pelajaran. Ternyata ada dialog, ada anak dan kita melihat Nabi Adam seperti itu untuk pelajaran. Akhirnya apa? Rasulullah mengambil kearifan itu. Kalau berdakwah tidak memaksain kehendak Rasulullah. Pernah satu ketika Rasulullah seperti nggak terima, nggak kona'ah ketika menerima dari orang. Kemudian mengapa sih Tuhanku gak ada hidayah? Kenapa sih Tuhan ini begini? Didoakan. Contoh kasus siapa namanya yang bunuh Hamzah, siapa namanya? Wahsy. Ingat Pak, Wahsy itu negro yang membunuh Sayyidina Hamzah. Itu sepupunya Rasulullah SAW. Itu Rasulullah gede banget sampai doa Allah binasakan itu si Wahsy karena telah membunuh Sayyidina Hamzah. Tapi apa kata Allah? Urusan hidayah wilayahku ya Muhammad, kamu dakwah aja. Hidayah urusanku. Nggak bisa orang lain campur tangan. Walhasil Wahsy malah hidayah masuk Islam. Maka ketika dia masuk Islam, taubatnya Wahsy. Kalau dulu waktu saya menjadi kafir, saya bersumpah akan saya bunuh tuh orang-orang tokoh-tokoh Muslim, Hamzah dibunuh. Sekarang saya jadi orang Islam, sebagai bentuk taubat saya akan saya bunuh orang-orang yang zalim pada Rasulullah SAW. Itu taubatnya preman seperti itu. Umar bin Khattab, siapa nyangka dapat hidayah? Begitu dapat hidayah sama taubatnya Umar. Dulu waktu saya membenci Islam, belum masuk Islam, saya akan potong lehernya itu orang-orang Islam. Begitu udah masuk Islam, taubatnya Umar disamperin itu Abu Jahal, samperin Abu Lahab, Abu siapa lagi, dan Abu yang lainnya disamperin sama Umar. Sekarang saya masuk Islam. Siapa yang musuhin Nabi Muhammad, aku pegang perangannya. Gantinya Pak, yang ngumpul dari orang kafir. Begitu Umar masuk Islam, pada takut orang kafir. Waduh gimana ini? Sebelumnya orang Islam ada ngumpul karena takut. Begitu Umar masuk Islam, gantian orang-orang kafir pada ngumpul takut pada Umar. Rasulullah mengambil ibrah dari kisah Nabi Adam. Kita dakwah aja. Yang untuk kita para sahabat juga begitu. Kalau dakwah nggak usah maksa-maksa. Ini sih pelajaran buat saya juga ya. Dulu waktu saya bikin majelis taklim Pak, itu ngajak orang kumpul susah banget. Yang naik sedikit awalnya gitu kan. Terus cepat loh. Ini gimana sih bisa ngajak kebaikan? Sudah sediain makanan. Yang datang aja situ aja. Cepat frustasi kan berdakwah. Wah kalau itu kan maksudnya berat. Nah begitu sekarang ngaji, dapat ilmu dari guru-guru begini. Ternyata dalam video terus saja itu dakwah berapa tahun tuh? Sekian tahun lamanya, ya. Berapa yang ikut Nabi Yunus? Cuma aku merasa boleh ikut Nabi Yunus masih kalah sama Kiai Murodi. Jamaahnya masih banyak, Nabi Yunus cuma satu yang ikut. Sampai frustasi dakwah. Percuma ya Allah menyampaikan kebenaran, ngajak orang baik cuma saya nggak usah dakwah deh. Nabi Yunus, Allah saya senyum-senyum aja. Begitu naik kapal, ditenggelamkan kapalnya, ya kan? Sampai tenggelam dimakan ikan, kan gitu kisahnya. Ditegur langsung sama Allah. Akhirnya beristighfar, la ilaha illa subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu proses buat kita semuanya. Dakwah aja, sampaikan aja ilmu. Urusan hidayah urusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bro, perjumpaan Rasulullah dengan Nabi Adam. Sehingga ini boleh sing lagi.
naik ke langit 7, langit 2, 3, 4. Lalu saya ceritain. Yang ke-6 bertemu dengan Nabi Musa. Ini yang menarik. Bertemu dengan siapa? Nabi Musa di langit ke-6. Nabi Muhammad melewati makamnya Nabi Musa. Ada dua hal yang menarik di sini. Nabi Musa dikisahkan di situ. Itu nangis Nabi Musa. Begitu Rasulullah melewati makamnya. Kenapa nangis? Ternyata apa? Saya menangis kenapa? Saya Nabi Musa lebih senior daripada Muhammad. Nabi Muhammad itu junior saya, duluan saya dan Nabi Musa. Namun kenapa? Yang masuk surga umatnya kok banyak, umatnya Rasulullah, umatnya Muhammad, umat saya sedikit. Nabi Musa. Yang kedua apa yang dikeluhkan? Ini Muhammad kan junior saya. Pakai langkai makom saya agak permisi agak izin songong banget ya. Kata Nabi Musa kan Bani Israel itu kan terkenal rewel. Itu kan protes, dibuat protestan. Jika protes itu berkanya ada lagi kisah-kisah Nabi Muhammad lewati makom saya agak pakai izin songong banget. Nah, Nabi Muhammad dengar apa? Tanya pada Jibril. Ya Jibril, itu Musa punya sifat arogan, sombong itu bagaimana menurut Allah? Jika ada Jibril, oke saya tanya Allah dulu ya. Apa menurut Allah? Oke selesai balik. Ya Nabi Muhammad, kata Allah begini, apa? Allah udah apa? Kayaknya Musa udah apa katanya? Beda sih. Udah apa? Allah kayaknya Musa katanya. Masya Allah. Ini ternyata hubungan Allah dengan para kekasihnya, para nabi dan termasuk para aulia itu rileks sekali. Sampai begitu, Allah udah hafal gayanya Musa mau begitu ya aja. Namun keberkahannya Nabi Musa yang suka tanya, suka protes, kita yang terima manfaatnya apa? Karena rewel protes sholat 5 waktu itu, ya berapa tahun 50. Memang saya mundar-mandir bolak-balik, tidak dikurangi. Apa kata Nabi Musa? Ya Muhammad, itu umatmu nggak mampu sholat 50 waktu. Di umat saya aja yang postur tubuhnya gede-gede tinggi nggak kuat, apalagi umat ente kecil-kecil kayak gini-gini mana nih pas sama nanya naik sudah sholat sehari 50 waktu kuat nggak bakalan kuat. 5 waktu aja benar banget kata diri dimulai tadi udah dipanggil Allahu Akbar masih di warung ini khayal falah menuju kemenangan. Karena dulu apa rok belum habis 5 waktu boro-boro mau sholat sunnah. Keberkahannya apa Nabi Musa yang rewel itu? Bani Israel karena rewel, ya suka protes. Keberkahannya sholat yang 5 waktu akhirnya menjadi sholat 5 waktu. Ya itu sebenarnya pak prosedur saja, prosedur urutan pada akhirnya sudah ditakdirkan oleh Allah. Memang sholat kita ini ada 5 waktu. Yang masih tadi itu Allah sangat rileks berhubungan dengan para kekasihnya. Dan Nabi Idris, Pak, sekali lagi Nabi Idris pada kisahnya rileks tunggal dengan Allah. Nabi Idris ngerjain 3 malaikat, Pak. Malaikat Israel, malaikat penjaga neraka siapa? Malik, terus penjaga surga, malaikat Ridwan. Dikerjain sama Idris. Bentol kisahnya. Ini. Nabi Idris ketemu dengan Israel. Menyambut nyawa. Israel. Ya kenapa? Saya pengen tahu rasanya mati kayak apa. Oh gitu. Karena izin Allah dulu. Iya. Ya Allah, tuh hambamu, kekasihmu si Idris pengen tahu rasanya mati. Kan ya udah mati. Jawabnya Pak Idris. Begitu mati, ya Israel, tolong antarin saya sampai tahun neraka. Ya kan mau, malaikat Malik jaganya. Tunjukin. Begitu neraka. Diantar sama makan Malik nyebrang di batas siratal mustaqim berkata itu neraka. Akhirnya sampai ke surga ketemu dengan Ridwan. Ya Ridwan sampai tahu surga andri dong masuk ke surga. Wah senang dia melihat kebahagiaan kenikmatan di surga. Saking nikmatnya, saking asiknya nggak mau balik Pak Nabi Idris. Udah kata si Ridwan, ayo kita pulang udah nggak ada cerita ayah. Di kitab suci manapun itu kalau udah di surga itu kalau tidak fiha kekal selamanya nggak ada cerita balik katanya. Terima kasih nggak bisa gitu dong. Terus si Malik
Iya, kadang katanya cuma perintah neraka doang. Dan udah dari neraka. Terus surga kan sekarang lewat di neraka. Udah lewati neraka dari seluruh langit. Udah selesai semuanya. Tapi katanya nyoba, iya nyoba. Udah masuk di surga. Khalidina fiha, kekal di dalamnya. Dan ada ceritanya. Tiga malaikat protes kan pada Allah. Ya Allah, ini gimana ini? Akhirnya terjadi perdebatan, Pak. Perdebatan diskusi antara tiga malaikat, Nabi dan Nabi Idris. Wasitnya Allah. Coba. Allah jadi wasit di situ. Gimana coba? Ya Allah, ini janjinya Idris ini cuma pengen tahu doang, pengen tahu rasanya hati, pengen lihat neraka, pengen lihat surga. Terus gimana ini kata Idris? Ya tapi kan jelas ayatnya. Kalau di surga itu kalau di fiha abada, bekal abadi nggak boleh balik. Apa kata Allah? Ya berarti Idris malaikat, makanya malaikat kamu ngaji dan ngerti. Malaikat nggak pernah ngaji ya Pak? Nggak pernah ngaji malaikat, makhluk yang mudah tetap, yang bagian istighfar, yang bagian apa namanya tasbih, bagian yang punya nyawa gitu dan lain sebagainya. Itu rileksnya hubungan antara Allah dengan para kekasihnya. Jadi kita rileks ya, ngaji itu kita harus rileks. Para ulama pun, ulama itu juga para kekasih Allah. Kita nggak usah heran kalau ada ulama-ulama yang akan nyeleneh gitu. Karena kita sudah duluan, ada kiai kok begini ya, kiai kok begini ya ngaji. Jangan sudah duluan. Mereka itu adalah pilihan Allah. Kata Allah dalam Quran surah Al-Fatir ayat 32 itu dikatakan tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum dzalimun nafsi. Apa artinya? Kemudian aku wariskan ini kitab, maknanya ilmu, kepada hamba-hambaku yang aku pilih, kata Allah, dari hamba-hambaku. Jadi pilihan Pak, ada ulama-ulama orang alim, seberapa pun ilmunya, dia nyapain ilmu itu pilihan Allah. Faminhum, dan sebagian dari mereka kadang-kadang zalim oleh nafsi, kadang-kadang juga zalim, kadang-kadang yang sedikit maksiat, kadang-kadang sedikit gini, namanya orang alim. Sebuah hadis di dalam kitab Ihya Ulumuddin dikatakan, yastaghfiru lil alimi ma fis samawati wal ardh, memohonkan ampun bagi orang-orang alim. Siapa? Makhluk-makhluk yang ada di langit dan bumi. Jadi khusus orang alim itu malaikat istighfar untuk dia. Jadi nggak usah heran, ya kalau ada orang alim katanya, kok nggak pernah istighfar sih, nggak pernah dibilang. Jangan suudon, yang istighfar para malaikat. Diampunan pada Allah untuk orang alim, untuk orang muta'aliman. Kita belum nemu hadisnya, kalau ada mungkin maaf sudah kecil. Luar biasa. Kita relax aja ngaji yang kita niat untuk apa namanya mencari ilmu, silaturahmi dan lain sebagainya. Alhamdulillah dalam wasilah kita kumpul di sini dan karena untuk beribadah Isra dan Mi'raj, bertemu dengan para habaib, para guru, para ulama. Insya Allah ini membawa keberkahan buat kita semua. Ya. Tadi apa namanya kita harus rajin sholat ya kan, sesuai dengan makna Isra Mi'raj ya. Kita harus rajin sholat agar kita semua selamat ya. Hidup dengan penuh rahmat di dunia dan akhirat. Sholat itu adalah kunci kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Saya pernah ngaji, kalau orang sholatnya masih amburadul, berantakan, apalagi nggak sholat, maka doanya dijamin tertolak Pak. Nah, kita lupa saya ada guru yang ngajarin, kalau orang nggak sholat atau sholatnya masih amburadul, apalagi tanpa khusyuk, sembarangan pokoknya sholatnya, dijamin doanya tidak terkabul. Walaupun nangis darah, Allahumma barik lana, Allahumma inna rizqan wasi'ah, macam-macam, sholatnya dijaga, dijamin doanya tertolak. Karena itu kita berusaha untuk sholat dengan baik. Kita orang dewasa harus paham sholat dan tata caranya. Ya bagaimana biar sholat kita baik? Belajar ilmunya. Ilmu tentang sholat, kaifiatus sholat, tata cara sholat yang benar menurut Pak Imam Syafi'i. Itu lengkap. Kalau kita mau belajar ilmu ibadah seperti itu, bagaimana mau bagus sholat kita untuk bisa khusyuk secara tasawuf, syariat dulu, fikihnya dibagusin dulu. Ini rojab, kita dulu jasadi, bersihin badan kita. Rojab,
sholat dibagusin, kita berdoa pada Allah. Nanti setelah ini masuk Sya'ban, kita diri untuk membersihkan hati kita. Setelah sholat kita bagus, fisik kita, jasa kita sudah diampuni Allah, masuk bulan Sya'ban, hati kita bersihkan, saling minta maaf, ya kan? Jangan ada dusta di antara kita, ya Pak Bestan ya. Yang merasa kita minta maaf aja deh, walaupun kita nggak salah minta maaf. Itu kita berjiwa, baru namanya masuk bulan Ramadan, kita diri ruh untuk bersihin ruh kita. Ya setia. Jadi ada 3 bulan itu berkaitan Pak. Rojab, Sya'ban, Ramadan. Rojab bersihin badan, Sya'ban bersihin hati, Ramadan bersihin ruh. Kalau kita berhasil layak Idul Fitri, kembali ke fitrah suci seperti bayi baru lahir. Jadi proses tasyiatun nafs itu dimulai dari bulan Rajab. Saat ini masih ada Rajab. Yuk kita istighfar. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Itu istighfar terakhir. Istighfar luar biasa Pak. Udah dibiasain sama ulama. Itu ulama bikin istighfar itu gak main-main. Sudah diukur dosisnya. Kayak dokter bikin obat. Sarul sakit batuk, kasih obat sehari minum 3 kali. Sama kayak istighfar, dibikin untuk khusus bulan Rajab. Udah diukur dosisnya sama ulama. Kita amalkan itu, maka insya Allah dosa-dosa anggota badan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekhilafahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.